Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita dapat belajar bersama di ruangan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada adik-adik karena sudah memberikan waktunya untuk belajar bersama pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian sebelumnya saya memberikan materi kepada adik-adik untuk dipelajari pada pertemuan hari ini. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari, yang pertama itu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Bisa diperhatikan pada layar ini, di mana di sini setiap benda itu mempunyai sifat ataupun ciri-ciri yang membedakannya dari jenis yang lain. Maksudnya di sini kan pasti adik ketahui sendiri bahwa setiap benda itu punya ciri-ciri sehingga bisa dikatakan benda ini tidak sama dengan benda yang satu. Seperti itu kan? Kemudian benda-benda yang terdapat di alam semesta ini dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan juga benda mati. Oke. Benda mati dengan kata lain itu benda tak hidup. Kemudian benda hidup terdiri atas komponen biotik. Bisa diperhatikan adik-adik. Kemudian benda hidup bisa terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Sampai di sini apa adik-adik ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Baik, terima kasih. Saya harap adik-adik paham ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Di mana di sini ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama apa? Coba suaranya kasih sekarang. Bernafas. Ya, bernafas. Dimana saat kita bernafas itu kita akan menghirup udara, ya kan? Udara yang kita hirup itu namanya apa? CO2. O2 atau CO2? O2. O2 itu apa? Udara segar. Selain udara segar, O2 itu namanya apa? Oksigen. Kemudian ketika kita menghirup oksigen, maka yang akan kita keluarkan itu namanya apa? CO2. CO2 itu apa? Nama lainnya? Bukan adik. Karbon dioksida itu bisa dikatakan sebagai CO2 itu adalah karbon dioksida, seperti itu. Jadi kita menghirup oksigen atau O2 kemudian mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida atau CO2, seperti itu. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu memerlukan makan dan minum. Kenapa makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum? Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Di dalam aktivitas itu dia perlu apa? Energi. Jadi intinya di sini adalah makhluk hidup memerlukan makan dan minum agar dapat beraktivitas dan makanan dan minum yang ia peroleh itu akan menjadi energi agar ia mampu dalam beraktivitas. Seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Di mana di sini kita dapat berjalan, berlari, berenang dan menggerakkan tangan, dan semua itu dikatakan sebagai gerak. Dan tubuh kita ini dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak.
Kemudian di mana sistem gerak ini terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Dan ketiganya ini, tulang, sendi, dan otot ini saling membantu dalam atau saling bekerja sama dalam membentuk gerak. Yang terakhir, ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi menurut pendapat adik-adik, menyesuaikan diri dengan lingkungan itu dinamakan sebagai apa? Adaptasi. Adaptasi. Jadi di sini kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dinamakan sebagai adaptasi. Ya. Contohnya yaitu, contoh adaptasinya ya, contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering ini akan mengandung sedikit air dan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Selanjutnya, di sini ada perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Sebenarnya sebelumnya telah dijelaskan beberapa dari ciri-ciri makhluk hidup. Dan untuk mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya adik-adik. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Yang kedua apa? Melakukan proses metabolisme. Yang ketiga, Mempertahankan jenisnya. mempertahankan jenisnya itu dilakukan dengan cara apa? Berkembang biak. Nama lain dari berkembang biak? Bereproduksi. Ya, bereproduksi. Jadi, dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu Tanggap terhadap rangsangan. tanggap terhadap Rangsangan. rangsangan. Jadi itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri dari benda tak hidup. Apa saja ciri-ciri dari benda tak hidup? Yang pertama, Tidak dapat bergerak. tidak dapat bergerak. Yang kedua, Tidak mengadakan metabolisme. yang ketiga, Tidak dapat mempertahankan jenisnya. berarti ketika dia tidak dapat mempertahankan jenisnya, maka dia itu tidak dapat melakukan proses. Bereproduksi atau berkembang biak. Oke. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari benda tak hidup yaitu Tidak tanggap terhadap rangsangan. berarti dia tidak tanggap terhadap rangsangan. Baik, selanjutnya apa ada pertanyaan yang ingin adik-adik berikan? Jika tidak ada, mari kita selesaikan soal latihan bersama. Adik-adik bisa tulis soalnya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yaitu ya, tidak dapat mempertahankan jenisnya. Sebenarnya kok itu ciri-ciri makhluk hidup dengan tak hidup semacam kebalikannya. Misal jika makhluk hidup dapat bergerak, berarti makhluk tak hidup tidak. Berarti kan di sini ada perbedaan mana? Jelaskan. Ini mau bisa satunya di sini. Untuk itu saya ingin mengetahui jawaban yang adik-adik berikan. Yang pertama, Ica coba jelaskan
Jawaban yang kamu peroleh untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Irritabilitas Kasihkan merupakan suaranya deh sedikit. Irritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Oke, bagus. Yang nomor 2, Hana. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, metabolisme, mempertahankan jenisnya, tanggap terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk tidak hidup: tidak dapat bergerak, tidak dapat mengadakan metabolisme, tidak dapat mempertahankan jenisnya, tidak tanggap terhadap rangsangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Vira untuk jawaban dari nomor 3 deh. Suaranya deh. Semua jawaban yang kalian berikan itu alhamdulillah sesuai dengan harapan. Jadi dengan selesainya soal latihan yang kalian kerjakan, jadi dapat kita simpulkan bahwa di sekitar kita banyak benda yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kemudian makhluk hidup pun tersendiri memiliki ciri-ciri di mana ia dapat bernafas, bergerak, dekat terhadap rangsangan, bereproduksi ataupun berkembang biak. Dan sedangkan benda tidak hidup itu tidak dapat melakukan reproduksi atau tidak dapat mempertahankan keturunannya, kemudian tidak peka terhadap rangsangan dan juga tidak bernafas. Ya kan? Pasti kan? Ya, jadi dengan selesainya pembelajaran pada hari ini, saya berterima kasih kepada adik-adik karena telah berpartisipasi dalam kegiatan belajar pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.